Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu besar. Yang kita harapkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu mampu kita jadikan sebagai sarana penghubung bagi kita untuk selalu dan senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita sebagai hamba yang kufur nikmat karena tidak mampu menggunakan nikmat yang Allah berikan, fasilitas yang Allah sediakan sebagai sarana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang kufur nikmat. Berselawat tentunya kita persembahkan buat Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, yang pada dirinya kita harapkan memberikan syafaat bagi kita umatnya yang hidup jauh setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada edisi kali ini adalah merupakan edisi khusus yang saya persembahkan buat kedua mempelai, yaitu buat cucunda saya Didi bin Samsir Haris dan Desti binti Adnan, yang alhamdulillah baru saja mengikuti upacara ijab dan kabul di Desa Telaga 7, Kecamatan Durai. Permohonan maaf tentunya atas nama pribadi dan atas nama keluarga buat Cikgu Samsir dan Cikgu Nan, karena kami sekeluarga tidak dapat hadir pada majlis walimatul urus kedua mempelai Didi dan Desti. Namun sebagai wujud rasa kasih keluarga, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba mempersembahkan buat kedua mempelai sedikit nasihat perkawinan yang barangkali dapat dijadikan sebagai renungan terkhusus bagi kedua mempelai maupun bagi kita semuanya.
kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, sahabat dakwah dimanapun berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, sahabat dakwah, wabil khusus untuk kedua mempelai yang kita banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana yang kami bacakan di awal, dibacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum. Kata Allah, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tentunya dari pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ingin saya mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus untuk kedua mempelai, bahwa sesungguhnya istri maupun suami, orang-orang yang menjadi teman hidup kita, istri ataupun suami, adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Teman tidur kita, teman sekasur kita, teman sedapur kita, istri kita, suami kita adalah merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika kita menyadari bahwa istri adalah merupakan tanda ayat-ayat Allah, maka tentunya seorang suami tidak akan mau dan tidak akan berani menyakiti istrinya. Karena apa? Karena istri adalah merupakan salah satu di antara ayat-ayat Allah, adalah salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayati an khalaqalakum. Demikian juga sebaliknya, jika seorang istri menyadari bahwa suami adalah merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenismu, dari golonganmu sendiri, maka tidak akan ada seorang istri yang mau dan melakukan kedurhakaan melawan suami. Karena apa? Karena masing-masing menyadari bahwa istri maupun suami adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan untukmu. Untuk siapa? Suami untuk istri, istri untuk suami dari jenismu sendiri. Artinya apa? Manusia sesama-sama dengan manusia. Sehingga apa? Timbul rasa sakinah litaskunu. Jadi dari ayat ini, dalam ayat yang kami bacakan tadi, terdapat 3 kalimat yang barangkali sudah sangat akrab di telinga kita. Yang pertama adalah litaskunu, yang sering kita sebut dengan sakinah.
Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, sahabat dakwah, wabil khusus untuk Didi dan Desti, serta untuk seluruh keluarga besar dari kedua mempelai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan pasangan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan istri dan suami. Dari keduanya itu diharapkan akan timbul listaskunu. Apa itu listaskunu? Merasa nyaman, merasa tentram dalam kehidupan rumah tangga yang dibina. Oleh karena itu, untuk kedua mempelai, Cucundaku Didi binti Samsir dan Anandoku Disti binti Adnan, satu hal yang barangkali harus diingat adalah tatkala kalian sudah menetapkan pilihan untuk menjadi pasangan suami dan istri, maka tanggung jawab kalian berdua adalah untuk menciptakan rasa nyaman di antara keduanya. Karena apa? Karena kita harus mampu menyatukan hati yang berbeda, persepsi yang beda, yang dilahirkan barangkali dari rahim yang berbeda, dibesarkan dalam rumah tangga yang berbeda. Kini kalian bersatu dalam satu bumbung, dalam satu ikatan yang resmi. Litaskunu. Usaha yang pertama harus kita lakukan adalah menciptakan rasa nyaman, rasa tentram dalam kehidupan rumah tangga yang kita bina. Inilah dia sakinah. Jadi sakinah itu bukan hanya sebatas ucapan, tapi kita harus mampu mewujudkan rumah tangga yang tentram, aman, nyaman, baik itu suami maupun istri maupun orang-orang yang nantinya akan lahir dalam rumah tangga dari pasangan suami dan istri itu. Ciptakan rasa nyaman, ciptakan rasa tentram dalam kehidupan rumah tangga yang kalian bina ini. Apabila kalian mampu menciptakan rasa aman, tentram dalam kehidupan rumah tangga, yakin dan percaya fase pertama sakinah sudah kalian dapatkan. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat dakwah, wabil khusus untuk kedua mempelai yang kami banggakan, terkhusus barangkali buat seluruh keluarga besarku yang ada di Kecamatan Durai, keluarga besar dari Cikgu Samsir maupun keluarga besar dari Cikgu Nan. Yang pertama, dari kedua pasangan yang Allah satukan melalui jalinan ijab kabul tadi, yang pertama harus mampu mewujudkan rasa tentram, dalam bahasa agama disebut dengan sakinah, litaskunu. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa tentram, merasa nyaman, dan menjadikan di antara itu merasakan rasa cinta dan kasih. Mawaddah, ini dia. Barangkali ini yang pasangan suami istri yang barangkali disatukan melalui ikatan jalinan ijab dan kabul, harus mampu mewujudkan rasa cinta dan kasih dan sayang mulai dari pertama kali melapaskan ijab dan kabul sampai ke akhir hayat. Oleh karena itu rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang pasangan suami dan istri harus tetap dijaga. Bukan hanya tatkala di awal-awal berumah tangga, bukan hanya di awal-awal kita membina rumah tangga, tapi rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang itu harus mampu kita jaga, harus mampu kita pelihara sampai akhir hayat kita nanti. Saya ingin berpesan kepada kedua mempelai, jika Didi maupun Disti ingin mencari contoh teladan dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, maka jangan mencari tempat yang jauh. Maka contoh teladanilah bagaimana ibu dan ayah membina rumah tangga.
Jika Didi ingin menjadi suami yang baik, maka pelajarilah seperti apa ayah, seperti apa Pak Samsir membina rumah tangga. Seperti apa Pak Nan, mertua Didi, membina rumah tangga belasan tahun, bahkan sudah puluhan tahun melayari rumah tangga dalam ikatan cinta dan kasih. Ini figur yang dapat dicontoh teladani oleh kedua mempelai. Demikian juga dengan Disti. Jika Disti ingin menjadi sosok istri yang baik, istri yang mampu menghadirkan mawaddah dalam kehidupan rumah tangga, maka teladan yang paling dekat bagi Disti adalah ibu. Baik itu ibu Disti sendiri maupun ibu mertua. Pelajari, tanya kepada mereka seperti apa dan bagaimana menjadi istri yang baik dan bagaimana menjadi ibu dari anak-anak kalian nantinya. Karena apa? Karena keduanya ini, baik itu Cikgu Samsir dan istrinya, Cikgu Nan dan istrinya, sudah mampu melayari rumah tangga belasan tahun, bahkan 20-30 tahun. Sampai hari ini, dan sampai hari ini mereka mampu mengantarkan putra-putrinya ke jenjang pelamin menjadi pasangan suami dan istri. Semuanya itu dilandasi dengan rasa mawaddah. Apa itu mawaddah? Rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang. Kalau sayang, kalau cinta yang dilandasi di atas landasan wajah, yakin dan percayalah bahwa wajah suatu saat nanti akan luntur seiring berjalanan waktu. Tapi tatkala cinta dan kasih itu dibangun, dibina di atas nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta, kasih, sayang itu tidak akan pernah sirna. Cinta, kasih dan sayang itu tidak akan pernah pupus meskipun sudah dimakan usia lanjut. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat dakwah, untuk kedua mempelai tentunya, dan untuk keluarga besar dari kedua mempelai yang hari ini berbahagia atas pernikahan Ananda Cucunda Didi dan Ananda Disti. Ini yang kedua, mawaddah. Kemudian yang ketiga, yang harus mampu diciptakan, harus mampu dihadirkan dalam keluarga baik itu Didi maupun Disti adalah warahmah. Apa itu rahmah? Rahmah adalah dari akar kata dari Rahman dan Rahim. Kita harus mampu menjemput rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikatan ijab dan qalb, melalui ikatan perkawinan yang telah disahkan, yang telah dilangsungkan pada hari ini. Rumah tangga yang kita bina, rumah tangga yang Ananda bina hari ini harus mampu menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan cara yang harus dilakukan adalah dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal. Melaksanakan perintah Allah dengan konsekuen. Kenapa? Karena tanpa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dan percayalah rahmat Allah itu tidak akan pernah turun dalam kehidupan rumah tangga kita. Meskipun rumah tangga kita adalah rumah tangga yang dibaluti kemewahan harta, tapi gersang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan, pertama, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian akan lahirlah keturunan zuriat kita, anak keturunan yang nantinya tetap taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena rumah tangga itu adalah merupakan madrasatul ula, madrasah pertama bagi putra-putri yang dihasilkan dari ikatan perkawinan Didi dan Disti.
Bagaimana nasib putra-putri kita nanti? Bagaimana kita mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah jika ayah dan ibundanya tidak taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita mampu melahirkan generasi-generasi Islam dalam kehidupan rumah tangga kita jika ayah dan ibundanya saja bukan merupakan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, untuk kedua mempelai dan untuk kita semua, untuk menjemput rahman Allah Subhanahu wa ta'ala, upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala secara total itu. Terutama melaksanakan perintah salat, baik kepada Didi maupun si Desti. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Wa ahlikum nara. Kita harus mampu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita dari siksaan api neraka. Ingat, Allah juga mengingatkan kita. Apa kata Allah? Hendaklah kamu khawatir, hendaklah kamu takut meninggalkan generasi-generasi yang ada di belakang kamu lemah. Bukan hanya sebatas lemah iman, lemah intelektual, bukan hanya sebatas lemah ekonomi, tapi yang kita khawatirkan zuriat, anak keturunan yang dihasilkan dari perkawinan Didi dan Desti nanti lemah iman. Oleh karena itu, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah adalah keluarga yang mampu dilahirkan dari sebuah keluarga yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta kepada istri, cinta kepada suami yang dilandasi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rumah tangga itu akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Wa anna ahlal qura, dan apabila ahlul qura, penduduk suatu kampung yang di sana terdapat pasangan-pasangan rumah tangga, wa anna ahlul qura amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan dari mana? Dari langit maupun dari bumi. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, pesan kepada kedua mempelai, meskipun kami tidak mampu dan tidak dapat hadir dalam majlis walimatul urus kedua mempelai, kami hanya menyampaikan pesan, dan mudah-mudahan pesan ini menjadi renungan bagi kita semua, wabil khusus untuk Didi dan Desti. Mari berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah, rumah tangga yang rahmat, insya Allah akan terlaksana. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasangan suami istri adalah merupakan pasangan yang tentunya berbeda karakter. Kenapa berbeda karakter? Karena memang keduanya dilahirkan, dibesarkan dalam rumah di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, berusahalah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu, memperkecil perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga apa? Sehingga perbedaan-perbedaan yang nantinya ditemukan oleh Didi dan istri, perbedaan-perbedaan itu mampu dirajut, mampu disatukan, bukan perbedaan itu menjadi sumber perpecahan. Terakhir barangkali, dari jauh kami mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jam'a bainakuma fi khair.
Selamat pengantin baru buat cucundaku Didi bin Samsir dan Disti binti Adnan. Semoga rumah tangga yang kalian bina, kehidupan rumah tangga yang kalian bina hari ini berkekalan, bukan hanya ke anak cucu, tapi yakin percayalah, berusahalah rumah tangga yang kalian bina, istri sang suami nantinya sama-sama menapaki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali sedikit pesan yang dapat kami sampaikan buat kedua mempelai, buat kedua keluarga besar, maupun buat keluarga saya yang berada di Kecamatan Durai. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.